Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Islam telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya adalah ilmu ekonomi, yang bila dikaitkan dengan syariah menjadi ilmu ekonomi syariah. Dalam praktek kekinian, banyak kita jumpai muamalah yang terkait dengan jual beli. Penambahan harga harus dengan uang dan barang. Islam memandang praktek jual beli sebagai praktek yang sah. Sebagai praktek yang sah, memiliki maqasid yang agung, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan, akal, dan ketenangan lahir serta batin. Namun di sisi yang lain, kita lihat ada beberapa praktek-praktek yang mengatasnamakan jual beli, yang pada kenyataannya adalah riba. Riba yang telah nyata-nyata diharamkan oleh agama Islam. Jual beli yang jujur, jual beli yang benar akan menghasilkan keuntungan yang berkah dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh ketenangan. Sementara jual beli yang disertai dengan riba itu akan menyebabkan keresahan, kegundahan, dan terjadinya kesenjangan di dalam masyarakat. Kita lihat definisi riba. Secara bahasa dapat kita artikan riba itu adalah ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain bisa juga kita artikan itu tumbuh dan membesar. Ya, karena dia itu bertambah sedikit demi sedikit. Itu lama kelamaan dia akan banyak, dia akan membesar. Ya. Menurut istilah, riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Misalkan pokoknya 10.000, nanti tambahan dari 10.000, katakanlah itu 10.500 atau 11.000, yang tambahan 500 atau 1.000 itu disebut dengan ziyadah. Nah, jadi riba itu bisa terjadi dalam hutang piutang dan bisa terjadi dalam jual beli. Nah, di riba itu menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman ya saat pengembalian ya berdasarkan persentase tertentu. Ya, itu dibebankan kepada si peminjam. Misalkan kita kasih contoh, si A meminjam uang kepada si B 100.000. Nah, ketika si B mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan, namun ketika pengembalian itu lebih dari pinjaman pertama, ya,
Pertama dia minjam 100.000, ketika dia mengembalikan itu 120.000 misalkan, maka yang 20.000 itu disebut dengan ziyadah. Ya, itulah yang dikatakan dengan riba. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 130. Nah, di sini Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman, ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini seruannya kepada orang-orang yang beriman. Nah, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah, ya, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Artinya jangan kamu pernah melakukan praktik riba. Ya. Karena dosa riba itu, ya, itu ditanggung bukan hanya si pelakunya, ya, baik itu orang yang meminjam atau yang meminjamkan. Nah, saksi ketika itu, juru tulis pun ketika itu, ya, dia akan masuk nanti ke dalam praktik riba ini. Nah, meskipun dia tidak ikut nanti menikmatinya, tapi dia sebagai juru tulis, maka dosa akan dia dapatkan pula. Nah, maka di sini perlu kehati-hatian bagi kita, ya. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya. Berlipat ganda atau tidak berlipat ganda, yang namanya riba itu di dalam Islam tetap tidak dibolehkan. Haram. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 276, nah, di sini lebih tegas lagi Allah katakan, yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Artinya orang para pelaku riba itu dia tidak akan pernah merasa tenang. Ya, pikirannya itu tidak akan pernah tentram. Hari-harinya selalu resah dan gelisah. Ya. Tidak akan pernah dia tenang. Nah, jadi Allah musnahkan riba itu. Artinya riba itu tidak akan mendatangkan manfaat. Tidak akan menguntungkan. Ya. Tidak akan menguntungkan bagi pelakunya. Ya. Allah musnahkan riba seperti menghilangkan perlahan-lahan. Ya. Hingga tak tersisa. Ya. Artinya ketika dia melakukan praktik riba, perlahan-lahan Allah musnahkan. Ya. Cara Allah memusnahkan itu bisa jadi ketika keuntungan yang diperolehnya dari praktik riba itu tidak terasa berkahnya. Ya, misalkan kita kasih contoh ya. Ketika kita melakukan meminjam tapi dengan praktik riba, nah keuntungan dari yang kita peroleh itu tidak terasa berkahnya. Allah angkat, Allah cabut berkahnya. Ya. Nah, makanya ketika kita mendapatkan uang, misalkannya uang yang banyak, tapi tiba-tiba uang itu habis begitu saja, cepat habisnya, tanpa kita sadari, ya,
uang itu habis begitu saja. Ini menandakan riba itu tidak mendatangkan keberkahan. Yamhaqullahu riba. Ya. Wa yurbis shadaqat. Allah menyuburkan sedekah. Artinya, ya, Allah itu memberkahi pemilik harta. Ya. Orang yang bersedekah dia disuburkan oleh Allah. Allah menambahnya dan melipat gandakan pahala. Nah, ini sedekah. Ya, kalau riba itu dimusnahkan oleh Allah. Tapi kalau sedekah itu, ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang sedekah, bahwasanya orang yang bersedekah itu, ya, dia belum pernah merasa miskin, ya, belum pernah dia bangkrut. Orang yang bersedekah itu disuburkan oleh Allah. Ya. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 biji. Nah, Allah musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Macam-macam riba. Yang pertama ada namanya riba fadl. Ya. Riba fadl ini yaitu menukar dua barang yang sejenis, akan tetapi kualitas barang itu berbeda. Ya. Contoh, menukar beras dengan beras. Ya, itu kan sejenis itu, sama-sama beras. Tapi kualitasnya berbeda. Satu beras yang bagus, yang kedua berasnya biasa saja. Ya. Kalau di daerah kita beras yang bagus itu seperti ada namanya beras anak daro, ya. Ada namanya beras bujang merantau. Ada namanya beras sokan. Itu beras-beras yang berkualitas itu. Ya. Ada ditukar dengan misalkannya beras bulog, ya. Dengan takaran yang sama. Nah, ini disebut dengan riba fadl. Ya, karena beras yang kualitasnya bagus, harganya bagus, ditukar dengan beras yang kualitasnya rendah dan harganya pun juga rendah, ketika ditukarkan, ya, dengan jumlah yang sama, kadar yang sama, berat yang sama, nah, itu masuk ke dalam kategori riba fadl. Ya. Yang kedua ada namanya riba qard. Nah, riba qard ini itu terjadi di dalam pinjam meminjam. Ya. Ketika si A tadi meminjam kepada si B, ya, lalu si B meminjamkan kepada si A dengan waktu yang ditentukan dan disertai syarat. Ya, misalkan kata si B, saya pinjamkan kamu uang, ya, sebanyak 1 juta rupiah dengan syarat kamu akan mengembalikannya sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, dalam waktu yang ditentukan. Ketika mengembalikan, ya, atau membayar utang tersebut, yang kelebihan yang 500.000 itu disebut dengan riba qard. Karena dia terjadi dalam pinjam meminjam. Nah,
Yang ketiga, ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini ya, itu riba yang terjadi karena adanya penundaan waktu pembayaran. Ya. Artinya ketika si A meminjam kepada si B dalam kurun waktu 1 bulan, ketika jatuh tempo yang si A ini tidak bisa melunasi hutangnya. Lalu terjadilah penundaan. Ketika terjadi penundaan tersebut, maka selama itu ya akan bertambah ya pembayaran itu. Pembayarannya itu dinaikkan. Ya, 1 hari itu dia dikasih denda. Ya. Misalkan 100.000 atau 50.000. Nah, riba yang terjadi karena adanya penundaan waktu pembayaran dengan menetapkan adanya 2 harga, yaitu harga kontan atau harga yang dinaikkan karena pembayaran tertunda. Ya, nah, ini terjadi, ya ini yang sering terjadi pada masa jahiliyah, ya namanya riba nasi'ah. Nah, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 275. Nah, ini kepada pendengar ya dimanapun berada, ini perlu kita amalkan ya, perlu kita hayati ayat Al-Quran ini, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, kalau ada di antara kita yang merasa ya kehidupannya tidak tenang, ya rezekinya tidak berkah, ya kalau pernah melakukan praktik riba, ayo kembali kita perbaiki, ya. Artinya mari kita banyak-banyak bertaubat kalau kita sudah terlanjur melakukan praktik riba, dan mari kita lakukan usaha-usaha yang baik di muka bumi Allah ini. Nah, orang ya, siapapun yang melakukan praktik riba di dalam ayat ini, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan, orang yang mengambil, orang yang melakukan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ya. Nah, jadi di dalam ayat ini ya, bahwasanya orang-orang yang melakukan praktik riba itu ya, dia tidak dapat berdiri ya, kecuali ya melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Nah, ini artinya bahwa para pelaku riba kelak di hari kiamat ya, dia itu seperti orang yang kemasukan setan ya. Itu akibat dari perbuatannya selama di dunia karena menyenangi praktik riba ini. Jangankan nanti di akhirat ya, di dunia saja itu sudah terasa ya, sudah nampak ya akibat dari pelaku riba. Apa itu? Akibatnya adalah tidak ada ketenangan jiwa ya. Tidak ada rasa tenang dalam hidupnya, selalu gelisah ya. Tidur jadi tidak nyenyak, kerja jadi tidak konsentrasi ya, karena pada dasarnya orang-orang yang melakukan riba itu kebanyakan hidupnya itu tidak tenang. Nah,
Makanya dalam Al-Quran itu dia seperti orang yang sedang kerasukan. Nah, zalika bi'annahum. Nah, itu disebabkan ya, mereka itu berkata, ya, qalu innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Nah, di orang-orang kafir itu mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a, padahal Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba. Allah haramkan riba. Boleh jual beli. Nah, jual beli misalkan modal kita 10.000 lalu kita jual 12.000, itu boleh. Ya. Akadnya jelas. Ya. Dan Allah pun dengan jelas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Nah, wa harramar riba. Haram riba itu. Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Nah, orang-orang yang faman ja'ahu, barang siapa yang telah datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya, fantaha, lalu dia tinggalkan. Artinya dia sudah tahu kalau riba itu jelas diharamkan oleh Allah, lalu dia tinggalkan. Ya. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Nah, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Artinya sebelum datang larangan ini, dia belum tahu riba itu dilarang oleh Allah, ya. Wa amruhu ilallah, itu urusannya itu terserah lagi kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa yang kembali ya mengambil riba, dia sudah tahu riba itu dilarang, lalu dia tetap lanjutkan juga praktik riba itu. Nah, maka tempatnya kata Allah adalah neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, para pendengar, sahabat semuanya dimanapun berada, mari kita renungkan ayat-ayat Allah, ya. Hati-hati kita di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita terjerumus ke dalam praktik riba ini. Karena riba ini tidak akan pernah membuat pelakunya itu tenang, tentram, selamat, baik dunia maupun di akhirat kelak. Nah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa zaru ma baqiya minar riba. Ya, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin. Jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau selama ini kita sudah terlanjur ya di dalam melakukan praktik-praktik riba, ya, tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah biar kita tenang. Keluarga kita jadi tentram. Ingat, di dalam Quran surat Al-Baqarah 279, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna. Ya. Jika kamu tidak mengerjakan, ya, artinya tidak meninggalkan sisa riba yang ada itu, ya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ya, artinya Allah tidak senang, Rasul tidak senang terhadap orang-orang yang masih juga menjalani atau mempraktikkan riba ini dalam kehidupannya. Ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika kamu bertaubat ya dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Ya, kamu tidak menganiaya dan tidak
pula dianiaya. Ya. Kadang-kadang kita mengenal istilah dalam kehidupan ini, ada namanya rentenir. Ya, itu ya. Mungkin ketika kita beli sesuatu, ya mau beli barang, apakah itu berupa HP, laptop, ya atau berupa pakaian, nggak sanggup kita belinya lunas, lalu kita beli lewat rentenir. Sekali seminggu atau sekali sebulan, rentenir itu akan datang menagih hutang kepada kita. Nah, ketika mereka itu datang, kadang ada uang untuk bayar, kadang tidak. Ketika ada untuk membayarnya, tak ada persoalan. Tapi ketika tidak ada untuk membayarnya, muncullah persoalan. Persoalan pertama, hati kita tidak tenang. Pikiran kita tidak nyaman. Persoalan yang kedua, ya, bisa-bisa di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga akan terjadi pertengkaran, akan terjadi cekcok nantinya, dikarenakan adanya praktik riba ini. Nah, berikutnya kita lihat dampak riba pada perekonomian. Riba, ya, atau bunga itu akan menahan pertumbuhan ekonomi. Dia akan membahayakan kemakmuran masyarakat, kemakmuran nasional, kesejahteraan individu, ya, dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi di dalam perekonomian nasional. Misalkan terjadinya inflasi, ya, timbulnya pengangguran, ya, karena sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, ya, kemudian distribusi kekayaan yang tidak merata. Ini dampak pertama dari riba tersebut. Yang kedua, ya, riba menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ialah, ya, ia mendorong orang melakukan penimbunan barang, ya, penimbunan uang, ya, sehingga akan mempengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarakat. Ya, timbul kejahatan ekonomi. Ya, riba ini juga menyebabkan timbulnya monopoli, ya, sehingga distribusi kekayaan di dalam masyarakat itu tidak lagi merata, di mana celah antara si kaya dengan si miskin, ya, itu akan terlihat dengan jelas. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi, ya, menghindari supaya riba ini tidak terjadi? Yang pertama ada namanya wadiyah, ya, wadiyah atau titipan uang, ya, titipan barang atau surat berharga, ya, atau bisa juga disebut dengan deposito. Yang kedua ada namanya mudharabah, ya, kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Ya, nanti hasilnya dibagi, ya, sistem mudharabah. Ya. Ada namanya syirkah, ya, perseroan. Kalau perseroan itu di mana pihak bank dan pihak pengusaha mereka sama-sama punya andil, ya, punya saham pada usaha patungan. Nanti keuntungan sama-sama dibagi, ya, rugi sama-sama ditanggung. Ada sistem murabahah. Ya, murabahah yaitu jual beli barang dengan tambahan harga, ya, atas dasar pembelian yang pertama secara jujur. Nah, kemudian ada lagi cara yang lain. Nah, ini merupakan cara yang paling baik sekali, yaitu qardun hasan, pinjaman yang baik, ya. Artinya memberikan pinjaman tanpa bunga. Ya, ketika ada nasabah minjam, ya, berikanlah pinjaman yang baik. Ketika dia mengembalikan,
dikembalikan sebanyak pinjaman yang ada. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan yang terbaik. Namun qardun hasan ini ya dari 10 mungkin ada 1 dan 2 yang ada melakukannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bagi para cendekiawan, ya, bagi para pelajar, ya, bagi siapa saja, mari kita berangsur-angsur terapkan qardun hasan ini. Ketika ada saudara kita butuh, kita pinjamkan, ya, dan kembalikan nanti sebanyak yang kita pinjamkan. Ketika kita meminjamkan, berarti kita telah menolong saudara kita. Ketika kita menolong saudara kita, maka ketika itu Allah juga akan menolong kita. Ya, ingat, ketika kita ringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban kita. Apa hikmah di balik riba ini dilarang oleh Allah? Ya, Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi manusia. Tetapi Allah hanya mengharamkan apa yang sekiranya mendatangkan mudarat, kerusakan, ya, baik itu untuk individu perorangan maupun untuk kalangan masyarakat. Segala yang baik-baik tidak dilarang oleh Allah, ya. Hanya saja Allah larang karena itu akan merusak, ya, membawa kerusakan, baik itu untuk seseorang, dirinya maupun untuk masyarakat sekitar. Riba itu dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Jadi orang kalau sudah terlibat dia dengan praktik riba, nah rasa hormatnya, perilakunya, sikapnya itu tidak lagi menunjukkan akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Ya, sopan santun jadi hilang, rasa malu jadi hilang. Ya. Nah, jadi orang yang melaksanakan atau melakukan praktek riba ini, ya, rasa sosialnya pun bisa hilang. Nah, maka berhati-hatilah. Riba itu dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang yang kehilangan harta benda, akhirnya menjadi miskin. Ya, ada yang ruko terbakar, ya. Ada yang rumah terbakar, ya. Ada hartanya habis ditelan sama banjir, ya. Kemudian ditelan sama angin puting beliung. Ya banyak cara Allah itu untuk menghancurkannya, ya. Karena riba itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku semua, dimanapun berada, kembali kita sama-sama kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita. Mari kita hindari praktik riba ini. Semoga dengan kita istiqomah, dengan kita luruskan niat kita, carilah karunia Allah yang akan mendatangkan kebaikan, manfaat untuk diri kita dan masyarakat kita. Dan tinggalkanlah bentuk usaha yang akan mendatangkan kemelaratan, kemudaratan untuk diri kita dan masyarakat kita. Hindari riba. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.